Ya ini saya mau ngasih tips buat para pecinta ikan gapi atau para yang mau melihara ikan gapi. Kalau mau pelihara ikan gapi itu yang pertama kita siapkan tanknya dulu atau akuariumnya dulu atau tempatnya dulu. Akuarium yang ideal itu seperti ini, ukuran 40-30, tingginya 30 cm. Nah, Anda juga harus menggunakan filter. Filter buat apa? Supaya airnya selalu bersih, karena ikan gapi nggak mau air kotor. Nah, filter yang digunakan yang paling efektif adalah menggunakan filter under gravel, menggunakan filter batu-batuan. Nah, kita gunakan di sini menggunakan batu alor yang mudah Anda dapatkan di toko akuarium atau mungkin di batu-batu alam. Itu menggunakan filter under gravel. Kemudian kita aliri udara, itu fungsinya sebagai suplai oksigen. Dan juga dia juga fungsinya juga filter juga, karena dia menyedot air yang jernih, kemudian yang air kotor dia akan masuk ke batu-batuan. Ya, fungsi yang lainnya dia sebagai suplai oksigen juga, karena ikan ini kan butuh oksigen. Nah, ini kemudian yang kedua saya akan mencoba ngasih makan. Ini fungsinya ngasih makan ini ya peliharaan sehari-hari, tapi ini juga ada fungsinya juga, kita bisa melihat apakah ikan itu sehat atau enggak. Ikan yang sehat itu akan respon terhadap pakan itu cepat. Nah, ini misal contoh tak kasih pakan, dia akan berebut kalau dia ikan sehat. Nah, kalau ikan sehat dia akan berebut makanannya kayak gini. Ini walaupun tadi sudah tak kasih makan, dia tak kasih makan lagi, dia akan berebut. Nah, ini tandanya ikan ini ikan sehat. Nah, kalau ikannya sakit, dia tidak mau merespon makanan. Dia nggak mau respon makanan, dikasih makan dia diam aja, dia nggak akan ngejar makanannya. Tapi kalau ikan sehat, dia akan cepat makannya. Nah, Jenis pakannya apa, Mas? ya ini kebetulan saya kasih pakan jenis pakan yang kita produksi sendiri, yang kita olah sendiri. Ini pakan dari pelet aja sih, pakan pelet. Gitu. Pemberian pakan sehari berapa? Untuk pemberian pakan itu yang paling bagus itu adalah sehari, sering nggak apa-apa, tapi sedikit-sedikit. Nah, ini karena tadi udah dikasih makan, walaupun tetap merespon, tapi ini, nah ini tetap makan nih, karena dia. Nah, kita ngasih makannya sedikit-sedikit, tapi sering. Kemudian kalau dia sudah kekenyangan, udah nggak mau makan lagi, kita stop pemberian pakan. Kenapa? Karena kalau dikasih makan terus nggak dimakan, nah pakan ini akan jadi kotoran di situ. Nanti pakannya akan jadi amoniak dan malah jadi racun bagi si ikan itu sendiri. Untuk melihara ikan gapi bisa nggak dicampur dengan ikan lain? Nah, Ukurannya sama. oke, untuk beberapa jenis ikan gapi ada yang nggak mau dicampur, terutama ikan gapi yang ekor-ekornya gede. Nah, takutnya kalau dia nggak tahu jenis ikan, misal ikan gapi dicampur sama ikan-ikan yang jenis siklit, yang dia karnivora misal, dia akan dihajar, ekornya akan dimakan sama ikan-ikan yang karnivora itu. Kalau mau melihara ikan gapi, tentunya kalau mau dicampur misal di aquascape, carilah ikan yang dia herbivore, jadi dia tidak makan ikan lain gitu. Nah, kalau mau dicampur dengan jenis-jenis ikan yang lain, saran saya adalah carilah ikan-ikan yang ekor pendek. Misal swordtail atau shorttail, atau bahkan ada beberapa ikan gapi yang kecil, namanya angler. Itu cocok buat ikan-ikan di akuarium yang bisa dicampur dengan beberapa jenis ikan lain. Kalau dengan ikan sapu-sapu itu nggak berbahaya? Enggak, ikan sapu-sapu itu dia herbivore kan, dia makan lumut, makan tanaman. Jadi dia tidak nyerang ikan lain. Dia fungsinya untuk membersihkan akuarium. Nah, karena kita akuariumnya banyak banget sebanyak ini, kan kalau gosok satu-satu itu kan ya tenaga juga, akan repot kan. Nah, kita gunakan itu ikan namanya alligator. Kenapa kita gunakan alligator bukan sapu-sapu? Karena kita Swasti Farm ini sudah dapat certified dari BKIPM, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu. Itu kita dapat sertifikat, dan itu syaratnya memang tidak boleh memelihara ikan terlarang. Ada Permen nomor 41 yang melarang beberapa jenis ikan untuk dipelihara. Salah satunya adalah sapu-sapu, itu dilarang untuk dipelihara.
Nah, makanya kita menggunakan alligator karena alligator itu bisa tidak termasuk ikan terlarang untuk dipelihara dan dia sama fungsinya membersihkan alga atau lumut-lumut yang ada di akuarium. Untuk membersihkan akuarium ini sendiri setelah berapa minggu ya? Ya kita kalau akuarium ini kita cuma rutin kita ganti air atau kalau teman-teman sebut biasanya disifon, dikurangi air 20% kemudian ditambah air baru lagi. Itu kita lakukan itu tiap 3 hari sekali. Nah karena kita menggunakan sistem yang sudah modern, karena penggantian airnya ini cukup cepat. Karena kita tinggal buka kerannya, ada kerannya, tinggal buka. Nah tinggal buka keran ini. Nah keran ini nanti akan air yang di sana akan turun. Jadi semua akuarium yang ada di sini ada keran pembuangannya. Nah kita kurangi 20%, kira-kira 20%. Setelah 20% ini kita akan tutup kembali dan diisi lagi dengan air yang baru. Ya ini karena kita itu peliharaan sehari-hari, kita hanya cukup membuang air, cukup membuka keran seperti ini. Nah ini airnya akan terbuang sendiri di akuariumnya. Secara otomatis akan terbuang sendiri di akuariumnya dan kita buang itu sebanyak 20%. Nah setelah 20% terbuang, nanti kita akan isi air baru lagi di situ. Nah air baru yang kita sudah proses sebenarnya airnya menggunakan filter, kemudian kita masukkan ke situ tiap 3 hari sekali. Nah ini tentunya akan mempermudah kita dalam memelihara. Kita menggunakan sistem yang modern seperti ini untuk ya mengurangi tenaga kerja juga, karena kalau dengan 500 akuarium kita harus nyedot satu-satu, harus bersihin satu-satu kan waktunya nanti akan kebuang untuk cuma membersihin akuarium. Nah kita karena menggunakan sistem seperti ini kita bisa menghemat waktu dan tenaga dalam pembersihan akuarium. Supaya warnanya menarik itu apa perlu nutrisi khusus? Nah untuk warna yang menarik itu ada triknya, yaitu pertama kualitas airnya, yang kedua genetik. Ya kalau kita memiliki genetik yang bagus biasanya ikannya tetap akan memiliki warna yang bagus. Kemudian cara perawatan, kualitas air juga itu juga penting. Untuk pakan juga penting, tetapi kalau Anda bisa mendapatkan pakan yang mudah itu sebenarnya sudah cukup. Misal pakan-pakan hidup itu cenderung dia akan lebih mengeluarkan warna yang bagus gitu. Nah ini tadi ada yang kelewatan, kita bisa membedakan jantan betina ya. Tadi pertanyaannya adalah jantan betina. Nah di ikan gapi ini sebenarnya yang cantik itu bukan yang betina atau yang jantan. Jadi perbedaan ikan jantan dan betina itu pertama kalau kita lihat dari segi motifnya. Nah ini ikan jantan. Ikan jantan cenderung dia memiliki warna, memiliki corak yang bagus. Kemudian betinanya yang atas ini. Nah betina itu dia lebih cenderung ke warna polos. Ya, warnanya polos biasa, dia nggak ada motifnya sama sekali. Mungkin ada warnanya tapi cuma semburat-semburat dikit aja warnanya. Nah ini cukup gampang sih membedakan jantan betina kalau sudah usia dewasa. Kalau nanti usia muda yang jantan belum keluar warnanya bagaimana? Kita lihat sirip analnya. Di sirip anal yang jantan bentuknya pensil, kemudian sirip anal betina itu bentuknya segitiga. Nah itu sudah terbentuk di usia 1 bulan sudah terbentuk. Tetapi yang paling mencolok memang dari segi warnanya. Si jantan cenderung lebih warnanya lebih bagus daripada si betina. Nah nanti untuk kita kalau biasanya budidaya atau pelihara ikan gapi, kenikmatannya itu adalah beternaknya. Jadi kita menggabungkan antara si jantan sama betina jadiin satu dan beranak. Nah anaknya inilah yang ketika beranak, kemudian ketika membesarkan anak, nah ini adalah kenikmatan tersendiri. Kita tiap hari bisa mantengin itu terus, melihat pertumbuhannya. Kemudian bahkan nanti kalau dia bisa menjadi lebih cantik, bagus, nah dia akan kita akan merasa puas di situ. Nah ini kebahagiaan orang pelihara gapi itu di budidayanya. Apalagi nanti gapi-gapi yang dia budidaya itu menghasilkan ikan-ikan kualitas bagus. Terus dikonteskan menang, nah itu ada bangga banget pasti. Iya. Nah kalau Swasti Farm sendiri kita juga ngikuti kontes-kontes baik itu yang nasional maupun internasional. Kemarin baru saja kita ngikutin kontes di Kudus. Kita kebetulan dapat
4 juara, jadi juara 1 tiga kelas dan 1 kelas itu juara 2. Nah, tetapi kita juga ngikuti kompetisi-kompetisi internasional. Nah, yang terakhir itu di Shanghai di bulan November sebelum corona. Sebelum corona kita ikut ke Shanghai, kita juara 1. Ikannya ini Black Moscow, ikannya hitam kayak ini. Ini juara 1 di Shanghai. Jadi eventnya namanya China International Pet Show Chips di Shanghai di bulan November. Kita juara 1 dari Swastu Farm dan itu membanggakan nama Indonesia juga. Karena dari Indonesia ya ada 2 Swastu Farm dan 1 teman dari Pekalongan. Gitu. Jadi ikan-ikan Indonesia itu juga sudah mulai diakui di dunia kualitasnya. Oke, itu tadi adalah penjelasan dan tips cara pemeliharaan ikan gapi dari Swasti Farm. Semoga bermanfaat buat pemirsa. Terima kasih.